Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak soleh Baitur Rahman? Alhamdulillah tetap sehat dan selalu bersemangat. Alhamdulillah berjumpa lagi dengan Bu Sri dalam pelajaran pendidikan agama Islam. Pelajaran kita kali ini kita akan melanjutkan materi bab 3 yaitu Asmaul Husna. Ya, tujuan pembelajaran kita kali ini pertama, mengenal Asmaul Husna. Dua, menerapkan makna Asmaul Husna dalam kehidupan sehari-hari. Oke, sebelum memulai pelajaran, marilah sama-sama kita baca doa. Bismillahirrohmanirrohim. Robbi zidni ilman warzukni fahman. Ya, pada bab 3 kali ini kita akan belajar Asmaul Husna, yaitu pertama, makna Al-Basir, 2, Al-Adl, 3, Al-Azim. Oke, pertama, Al-Basir artinya Allah Maha melihat. Allah melihat segala sesuatu, ya, baik yang tersembunyi maupun tidak tersembunyi. Dan penglihatan Allah itu tidak terbatas, berbeda dengan penglihatan manusia. Ya, kita jangan membayangkan penglihatan Allah itu berarti Allah itu memiliki mata. Apakah mata Allah itu seperti mata manusia atau makhluknya? Tidak seperti itu, ya. Jadi Allah itu berbeda dengan makhluk yang Dia ciptakan. Jadi kalau penglihatan Allah itu kita tidak usah memikirkan seperti apa, tapi kita memikirkan maknanya saja, ya. Jadi Allah itu memiliki penglihatan yang tidak terbatas, ya. Bisa cut dulu deh. Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang baik. Asmaul Husna yang akan kita pelajari adalah Al-Basir artinya maha melihat, Al-Adl artinya maha adil, Al-Azim artinya maha agung. Al-Basir artinya Allah maha melihat. Allah mampu melihat segala sesuatu, baik yang tidak tampak maupun yang tampak, yang besar maupun yang kecil, yang terlihat maupun yang tersembunyi. Sifat penglihatan Allah tidak terbatas, berbeda dengan penglihatan manusia. Sifat penglihatan Allah itu sangat luas. Al-Basir adalah sifat Allah yang membuat kita malu untuk melakukan atau berbuat dosa, karena tidak ada satu tempat pun di muka bumi ini yang tidak dalam pengawasan atau penglihatan Allah. Jadi kalau kita menyadari bahwa Allah itu Al-Basir, maha melihat, maka kita akan malu untuk berbuat dosa, berbuat kesalahan sekecil apapun, karena kita menyadari dimanapun kita berada ada Allah yang senantiasa melihat semua perbuatan kita. Karena sifat Al-Basir tersebut menyadari sehingga kita akan selalu berbuat ihsan dalam beribadah. Apa itu ihsan? Ihsan itu senantiasa beribadah diawasi oleh Allah. Contohnya, ketika kita sholat sendirian, tidak perlu takut bahwa tidak ada guru yang melihat, tidak ada orang tua yang melihat. Pasti Allah maha melihat. Atau ketika kita berinfak, ya, ketika berinfak kita berinfak secara diam-diam, jangan khawatir, ada Allah yang maha melihat yang senantiasa akan mencatat dan membalas semua kebaikan ibadah yang kita lakukan. Yang kedua, Al-Adl. Al-Adl berasal dari kata adalah, artinya lurus dan sama. Al-Adl artinya Allah maha adil. Adil adalah tidak memihak kepada salah satu, tidak bertindak berat sebelah, dan memperlakukan sama terhadap semua hambanya. Wujud keadilan Allah adalah memberikan pahala kepada hamba-hambanya yang melaksanakan ibadah dengan penuh ketaatan. Kemudian sifat adilnya Allah itu mutlak, tidak dipengaruhi oleh apapun dan siapapun. Ilmu adilnya Allah itu maha luas, sehingga tidak mungkin Allah membuat suatu keputusan yang salah. Jadi keputusan Allah, keadilan Allah itu tidak ada satupun yang merugikan manusia. Oke, ada satu kisah, ya.
kisah pada zaman terdahulu di mana ada seorang petani yang menggugat keadilan Allah. Jadi suatu ketika si petani ini sedang beristirahat di bawah sebuah pohon beringin. Ya, dia beristirahat di bawah pohon tersebut, bersandar pada pohon terus sambil melihat ke atas. Kemudian dia melihat pohon beringin yang begitu besar, lebat. Dia lihat buahnya sangat kecil. Kemudian dia melihat ke samping. Di sampingnya ada pohon labu. Nah, anak-anak tahu pohon labu? Pohon labu itu tanaman yang merambat ya, merambat. Batangnya kecil ya, dia tidak berdiri tegak, merambat. Batangnya kecil, daunnya lebar. Dia hanya merambat di tanah. Tetapi labu tersebut memiliki buah yang sangat besar. Nah, si petani ini berpikir, kok Allah tidak adil ya? Pohon beringin yang begitu besar, kuat dan kokoh, tapi memiliki buah yang kecil. Sedangkan pohon labu yang hanya merambat di tanah, pohonnya kecil, tapi memiliki buah yang sangat besar. Kemudian sang petani bersandar di pohon beringin. Karena udaranya yang sejuk, angin sepoi-sepoi menyebabkan si petani tertidur sambil bersandar di pohon beringin. Tidak lama kemudian, ketika petani tersebut tertidur, tiba-tiba buah pohon beringin yang kecil tersebut jatuh mengenai kening petani tersebut. Dan petani tersebut terbangun, kaget. Apa yang menimpanya? Oh, ternyata buah dari pohon beringin. Kemudian dia ambil buah tersebut dan dia pegang. Nah, ketika itu si petani tersebut langsung tersadar. Seketika itu petani tersebut menyadari kemahaadilannya Allah. Coba kalau pohon beringin tersebut memiliki buah yang sebesar buah labu, ketika dia tertidur, buah tersebut jatuh di keningnya. Apa yang terjadi? Ya, akhirnya si petani tersebut menyadari bahwa Allah itu maha adil. Nah, anak-anak ibu yang soleh-soleha, kita harus meyakini keadilan Allah ya. Kita tidak boleh meragukan. Jadi dengan kita menyadari kemahaadilan Allah, kita tidak akan merasa sia-sia dalam perbuatan atau berbuat kebaikan, karena kita yakin bahwa Allah akan senantiasa membalas setiap kebaikan dengan kebaikan. Allah tidak akan pernah merugikan manusia. Setiap kebaikan yang kita lakukan akan dibalas oleh Allah, baik dibalas secara langsung ataupun dibalasnya ketika waktu yang tepat. Yang ketiga adalah Al-Azim, artinya Allah Maha Agung. Keagungan Allah tidak ada yang menandingi. Keagungan Allah meliputi alam semesta beserta isinya. Ya, Allah yang Maha mencipta, Maha memelihara, Maha mengatur alam semesta. Dalam mencipta, memelihara, dan mengatur alam semesta, Allah tidak membutuhkan makhluk lainnya. Allah mengaturnya sendiri, Allah menciptakan sendiri. Ya, salah satu bukti keagungan Allah adalah adanya keteraturan yang ada di alam semesta. Apa sih keteraturan yang ada di alam semesta? Contohnya, terjadinya siang dan malam, ya, dipergilirkannya siang dan malam. Planet-planet, bintang-bintang itu beredar pada garis orbitnya masing-masing. Coba kalau bukan Allah yang Maha mengatur, niscaya planet-planet, bintang-bintang tersebut mereka akan saling bertabrakan. Ya, karena Allah yang Maha mengatur, keteraturan alam semesta bisa terlihat. Tidak ada planet-planet yang bertabrakan atau bintang-bintang yang saling bertabrakan. Dan keseimbangan yang ada di bumi, musim panas, musim hujan, semua itu adalah bukti bahwa Allah yang Maha Tinggi dan Maha Agung. Allah lah yang berhak disembah oleh seluruh makhluk. Nah, sebagai umat Islam, kita harus mengakui keagungan Allah, yaitu dengan cara tunduk dan patuh pada perintahnya. Ya, salah satunya dengan menjaga dan memelihara alam di sekitar kita.
keagungan Allah bukan karena makhluknya. Maksudnya apa? Artinya ada tidak makhluknya, menyembah atau tidak makhluknya itu tidak akan mengurangi keagungan Allah. Ketika seluruh makhluknya tunduk patuh menyembah kepada Allah, itu tidak akan menambah keagungan Allah, ya. Atau ketika makhluknya tidak mau menyembah atau tidak mau patuh kepada Allah, itu juga tidak akan mengurangi keagungan Allah, karena Allah itu sudah maha agung, ya, disembah maupun tidak disembah. Asmaul Husna kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan anak-anak ibu yang soleh-soleha dapat mengambil pelajaran dari materi tersebut. Dan sebagai tugas akhir, kalian mengerjakan evaluasi di halaman 34 dan 35 bagian A dan B-nya saja. Oke, terakhir Ibu ucapkan selamat menempuh PTS 2020. Insya Allah anak-anak ibu yang soleh-soleha dapat melaluinya dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.